A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuh alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sana bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, umur yang panjang, kesempatan, nikmat di atas sunnah, nikmat talibul ilm, nikmat ukhuwatul islamiyah, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain. Sebagai seorang hamba yang beriman pada Allah dan negeri akhirat, kita meyakini bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita pakai, kita gunakan, baik pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terujar oleh lisan kita alhamdulillahirabbil alamin atas semua itu. Dan puncak rasa syukur kita pada Allah tabaraka wa taala ketika kita menggunakan semua nikmat-nikmat Allah tersebut untuk kita gunakan beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh dan taat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bermaksud kepadanya. Dan ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan pada Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya cepat-cepat kita beristighfar dan menampun kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin Allah ya tabaraka wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, lalu kita gunakan nikmat itu bermaksud kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dan berakal, segera dia untuk beristighfar, mohon ampun kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ungkapan dari para ulama, ya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan hamba yang bersabar ketika diuji dengan musibah, dan hamba yang beristighfar ketika terjatuh dalam kemaksiatan. Semoga Allah jadikan kita sebagai
orang-orang tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan diaturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di hari Ahad pekan yang ketiga di masjid yang mulia ini mengkaji rangkuman manhaj salafus saleh ya, dalam atau manhaj Ahlussunnati wal Jamaah dalam beberapa aspek yang menyeluruh. Pembahasan kita masih dalam rangkuman yang pertama dalam manhajut talaqi, metodologi dalam pengambilan ilmu sebagai dasar pijakan kita beribadah dan beramal saleh. Pembahasan hari ini masuk pada bab yang ke-6 ya. Akan kita lanjutkan insyaallah taala beberapa bab ke depan. Judul yang diberikan oleh penulis Fadilatul Syekh Faisal Ibn Qazzar Al-Jasim hafizallahu taala, bayan annal haqqa wat tariqa wahidun la yata'addad. Penjelasan bahwa kebenaran dan jalan yang lurus atau jalan keselamatan hanya satu, tidak berbilang. Perlu kita dudukan terlebih dahulu makna daripada judul yang beliau sampaikan kepada kita. Kebenaran cuma satu, sebagaimana halnya jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala pun cuma satu. Apakah benar demikian adanya atau ini pernyataan secara subjektif? Sehingga setiap orang mengklaim bahwa dialah yang benar dan bahwa dialah yang berada di atas jalan yang satu itu. Kemudian dengan sebab itu maka tidak boleh seseorang hanya mengklaim dirinya saja yang selamat sementara orang lain tidak selamat. Hanya dirinya saja yang benar sementara orang lain tidak benar. Apakah pernyataan seperti ini tidak dikatakan sebagai pernyataan subjektif, egoisme pribadi tanpa melihat apa yang dipegang dan dilalui oleh orang lain? Apakah demikian kenyataannya atau memang betul bahwa kebenaran itu cuma satu dan jalan menuju Allah pun satu, tidak berbilang dia? Kemudian ketika dikatakan subjektivitas penilaian tentang kebenaran dan keselamatan itu, siapa yang menyatakannya? Ini harus kita dudukan secara proporsional dan harus kita sepakati terlebih dahulu agar kita dapat melihat hakikat dari permasalahan ini mengikuti kacamata ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, keabsahannya, validitasnya, otentisitasnya, ya, sehingga tidak dikatakan klaim-klaim tanpa didukung oleh bukti dan argumentasi. Ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
zat yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, zat yang satu yang tunggal, tidak berbilang. Sebagai pencipta alam semesta, sebagai pemelihara alam semesta, sebagai pengatur alam semesta, raja di raja, bahwa semua adalah makhluknya subhanahu wa ta'ala. Allah wal ilahul haq, juga sesembahan yang satu, yang hak. Wa madunahu wal batil, dan selainnya adalah sesembahan yang batil. Jika prinsip ini sudah kita sepakati sejak awal, dan insyaallah ta'ala setiap orang beriman, setiap muslim mengakui dan meyakini prinsip ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita memohon dan meminta kepadanya, yang kita berharap kepadanya, yang kita berlindung kepadanya subhanahu wa ta'ala, yang kita inginkan pahala dan surganya subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang satu, yang tidak ada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala. Kalau prinsip ini diyakini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, maka semua dan segala apapun yang berasal darinya subhanahu wa ta'ala hak dia tabaraka wa ta'ala, dan kita sebagai hamba hanya menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita, minallahi risalah wa ala rasulil balag wa alaina taslim. Dari Allah lah risalah itu, kewajiban Rasul menyampaikannya, dan kewajiban kita menerima dengan sepenuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, millah, ajaran, qanun, undang-undang, peraturan-peraturan, kekuasaan-kekuasaan, indallahi al-Islam. Yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini akidah kita Ahlussunnah, bahwa agama, millah, tata cara hidup, pola hidup, atau ajaran, atau qanun, undang-undang dan peraturan, ataupun juga kekuasaan, di sisi Allah hanya satu, yaitu al-Islam. Sekali lagi, ada sebagian orang mengatakan, oh, itu bukan hanya, ayat itu tidak menunjukkan hanya saja, hanya pembatasan yang cuma satu, bukan. Tapi itu kalimat berita, khobar, bahwa agama Islam itu adalah agama yang ada di sisi Allah, di mana kaidah khobar tidak menafikan yang lainnya. Boleh jadi ada agama yang lain di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yang juga diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya, ya, zaman nabi-nabi sebelumnya, ini kata mereka, nabi-nabi dan rasul sebelumnya dengan ajaran dan agama yang ada pada mereka, dan itu pun diridai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka begitu. Dengan sebab itu mereka ingin menyamakan kedudukan agama-agama yang sebelumnya dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita harus mendudukan ayat tersebut? Kita akan mendudukan ayat tersebut didukung dengan ayat-ayat yang lainnya dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, untuk menjelaskan apakah maksud kalimat inna dina indallahil Islam.
itu hanya pembatasan, atau sebagai khobar, informasi dan berita yang tidak menafikan agama yang lain yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 2 ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan bahwa inna dina indallahil Islam, itu pembatasan. Hanya satu yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita melihat dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa sammal muslimina min qabl wa fi hadha wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha." Dialah Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Dalam catatan kakinya, maksudnya dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kamu, ya sekalian orang-orang yang beriman semuanya, ya, sejak dahulu, sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW hingga sampai kepada Nuh alaihissalam, al-muslimin. Terjemahnya di sini orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Tabaraka wa taala, yang menganut al-Islam sejak dahulu kala. Wa fi hadza, dan di sini di Al-Qur'anul Karim, yaitu pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dengan makna ini Islam yang dimaksud secara am, makna am, pemaknaan secara umum, bahwa semua risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang sama, risalah tauhid, risalah Islam, risalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ghairuhu, tidak ada ilah sesembahan yang wajib, yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenarnya kecuali Dia Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min ilahin illa ghairuh, tidak ada untuk kalian ilah sesembahan yang hak kecuali Dia Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya Islam secara mencakup semua risalah para nabi, yaitu tauhid. Wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna Allahumma shalli ala Muhammad wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu taghut, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan semua risalah para nabi dan rasul demikian, risalah tauhid. Dan ini menunjukkan kesatuan mereka, kesatuan sumber hukum mereka berasal dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini mendukung maknaan atau pemahaman inna dina indal Islam, bahwa ad-din, agama, milah, ajaran, qanun, peraturan undang-undang dan juga kekuasaan itu hanyalah al-Islam.
yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak. Dari mana pemahaman yang lain kok tidak? Yang lain tidak diridai, yang lain tidak diakui oleh Allah Tabaraka wa taala. Dari mana pernyataan itu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di surat Al-Imran, ya. Ayat yang ke 85 maksud saya. Surat Al-Imran ayat 85. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, berarti Islam nama dari sebuah agama, dari sebuah din, dari sebuah millah ajaran, dari sebuah qanun, ya, dari sebuah kekuasaan dalam penegakan hukum. Itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Antum yang belajar bahasa Arab, huruf lan, falan, lan, nafiyah litab'id atau lita'bid, penafian untuk selamanya. Penafian, peniadaan untuk selamanya. Kalimat lan itu, ya. Jadi kalau antum ketemu dengan huruf lan, setelahnya disebutkan fil mudhari', ya, maka maknanya adalah penafian, peniadaan untuk selama-lamanya. Falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Artinya selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti ikhwan sekalian dimana Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan ini maka sudah bisa kita simpulkan bahwa agama, jalan yang diridai di sisi Allah Tabaraka wa taala cuma satu, yaitu al-Islam. Dan itulah hakikat kebenaran yang bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran berasal dari Rabb kalian. Annallahu wal haq, bahwasanya Allah adalah al-haq. Jadi kalimat al-haq itu salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Annallahu wal haq, bahwasanya Allah lah dialah yang hak. Wa ma danahu wal batil, selainnya batil. Jadi kembali di awal tadi pernyataan, oh itu subjektivitas. Oke, kita katakan baik, itu subjektivitas. Tapi siapa subjeknya yang mengatakan itu? Bukan pribadi-pribadi manusia, bukan pribadi-pribadi makhluk, bukan pribadi-pribadi golongan-golongan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bukan. Pernyataan itu berasal dari subjektivitasnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, dan dia berhak menyatakan itu. Jika Anda protes, proteslah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta Tabaraka wa taala, Dzul Jalali wal Ikram. Jadi hal yang wajar sesungguhnya, ketika penilaian itu secara subjektif, dan kita tidak bisa melepaskan diri dari penilaian secara subjektif, tidak bisa. Sederhana saja, anak tanya antum semua yang ada di sini, masing-masing kita pakai baju beda-beda,
modelnya, warnanya, bahannya, kemudian bordirannya beda-beda. Apa dasarnya itu? Subjektif pribadi kita masing-masing. Dengan anggapan, oh ini yang nyaman buat saya saat ini. Oh ini yang enak buat saya saat ini. Oh saya lebih suka milih yang ini. Saya lebih senang milih yang ini. Ya toh? Satu hal yang wajar ketika ada penilaian secara subjektif. Berarti kita pilih, masing-masing kita memilih apa yang kita senangi, yang kita inginkan. Lalu apakah kita bisa memprotes orang itu ketika pilihannya subjektif? Ustaz, antum subjektif Ustaz. Terlalu subjektif, ego. Kenapa? Kopi antum kok putih katanya. Kenapa nggak pakai yang hijau, yang hitam, yang biru, yang segala? Bisa nggak menyalahkan orang dengan sebab pilihan tersebut? Tidak bisa. Haknya masing-masing. Betul enggak? Nah, apalagi urusan agama. Siapa yang menyatakan subjektif itu? Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Inna dina indallahi wal Islam. Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yang mengatakan kebenaran berasal darinya subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang menyatakan semua kebenaran diukur ya dengan kitabnya subhanahu wa ta'ala. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sebagai pemutus perkara. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Subjektif. Tapi siapa yang menyatakan subjektif itu? Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Tidak bisa kita protes, itu pohon semangka merayap di atas tanah, sementara pohon rambutan tinggi menjulang ke atas. Kenapa nggak bisa dibalik saja? Ya, cocok dengan buahnya dengan pohonnya, sama-sama besar. Tapi kenapa Allah buatkan itu pohon semangka merayap di atas tanah, lalu pohon rambutan tinggi? Hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita dilarang untuk itu, dilarang kita untuk memprotes apa yang menjadi ketentuan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diperintah untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya dan kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi prinsip ini harus disepakati dulu, sehingga ketika judul tadi dikatakan kebenaran dan jalan keselamatan cuma satu, wajar. Betul enggak? Apa itu? Al-Islam. Al-Islam. Ya. Al-Islam. Subhanallazim, setiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan sekedar hidayah irsyad. Kita mohon kepada Allah penjelasan, bimbingan, pengetahuan kepada jalan yang lurus. Mafhumnya ada jalan yang bengkok, yang tidak lurus. Kalau semua jalan lurus, ya, tidak ada keistimewaannya kita minta jalan yang lurus. Pasti ada jalan yang bengkok. Ada jalan yang bengkok. Makanya kita minta jalan yang lurus, bukan yang bengkok. Berarti ada keistimewaannya tuh, jalan yang lurus. Kalimat sirat itu jalan. Sinonim dengan kalimat sabil, jalan. Sinonim dengan kalimat thariq, jalan. Dan banyak sinonim-sinonim yang lain. Ya. Ada kalimat fi sabilillah, ada kalimat subulus salam, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam, ada kalimat subulas salam. Ada kalimat thariq dipakai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thariqan. Banyak sinonimnya kalimat sirat itu, jalan itu. Ada thariq, ada sabil, ada yang lain. Termasuk nahaj, termasuk manhaj, itu pun jalan artinya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Setiap kalian, setiap umat kami jadikan untuknya syir'ah wa minhaj. Ya. Syariat dan minhaj, cara atau jalan. Banyak sinonimnya, tetapi ada keistimewaan menggunakan kalimat sirat. Yang lain ada bentuk jamaknya dalam agama. Kalimat sabil pakai subul, disebutkan jamaknya. Kalimat tarik dalam beberapa kesempatan disebutkan juga dengan jamaknya turuk. Kalimat yang lain juga disebutkan dengan jamaknya. Ada bentuk jamaknya, tapi penggunaan sirat cuma bentuk satu saja, tunggal. Kalimat sirat itu tunggal, jalan yang satu. Karena jamaknya asrat, jalan-jalan. Kalimat sirat ya, itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya asrat dan tidak dipakai. Ya. Kalimat asrat itu tidak dipakai, tapi yang dipakai kalimat sirat. Di antara para ulama ada yang menjelaskan, ya, disebut sirat dengan 6 kriteria. Disebut sirat dengan 6 kriteria. Kalau mencakup atau memuat 6 kriteria ini, baru dia berhak menggunakan kalimat sirat. Apa yang 6 kriteria itu? Yang pertama mustaqim, lurus. Dan kriteria ini dominan. Kriteria ini dominan untuk mensifati sirat dengan kalimat mustaqim, yaitu lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Jadi kalimat mustaqim itu adalah satu kriteria yang dominan untuk istilah yang dipakai kalimat sirat, jalan. Satu, lurus. Jadi kalau bengkok, jalan itu bengkok, nggak dipakai istilah sirat, pakai istilah yang lain. Boleh pakai istilah tarik yang bengkok, boleh, tapi tidak digunakan lafaz sirat. Yang kedua, ya, wadihun, wadih, jelas. Wadih, jelas. Jalan itu jelas, tidak remeng-remeng, terang benderang, jelas, ya, tidak remeng-remeng, tidak gelap. Kalau kita lewat jalan yang gelap, nggak disebut jalan itu sebagai sirat. Sirat itu harus jelas jalannya, nggak boleh remeng-remeng. Ya. Yang taraktukum ala mahajatin bayda lailaha kanahariha, aku tinggalkan kalian di atas, ya, mahajatin bayda, cahaya yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, jelas. Yang ketiga wasi', luas. Luas, nggak sempit jalannya, luas dia. Siapapun yang ingin masuk lewat jalan itu tafadhol, bisa, nggak perlu berdesak-desakan dia, mencakup semua, ya, silahkan. Luas, ya. Sudah 3, ya. Yang keempat wahid, satu. Satu. Jadi kalau 2, 3 nggak dipakai istilah sirat. Kalau banyak, jamak, tadi saya katakan jamak bentuknya banyak, nggak dipakai istilah sirat. Sirat itu pakai cuma satu saja, bentuk tunggal saja. Terkait nanti dengan hadis ini insyaallah taala, ya, dengan ayat ini insyaallah akan diterangkan. Yang keberapa itu sekarang? Yang kelima, ya. Yang kelima adalah akrab tarik, paling dekat. Paling dekat.
Contoh rumus matematika nih, rumus garis miring segitiga tidak sama kaki. A, B, C, garis miring itu C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau A dengan B-nya 3 dan 4, maka garis miringnya berapa? 5. 3 kuadrat berapa? 9. Tambah 4 kuadrat 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. 3 tambah 4 berapa? 7. Sementara C-nya cuma 5. Mana lebih pendek? Yang C tadi. Karena dia nggak bengkok. Kalau A sama B kan bengkok, lurus belok. Kalau C langsung. Ya, nah itu. Ini untuk membantu saja menjelaskan bahwasanya kalimat sirat adalah jalan yang terpendek, yang tercepat, aqrabut thoriq. Jalan terpendek dan jalan tercepat. Nggak perlu belak-belok. Ya, antum juga kalau jalan tol kan langsung cepat nyampe. Tol Jagorawi antum langsung ke Bogor. Coba kalau lewat jalan raya Bogor. Ya. Udah macetnya kemana kemari, udah belok sana belok sini lampu merah segala macam. Tapi kalau tol cepat sampai. Yang terakhir al-muwassil ilal ghayah. Menyampaikan pada tujuan akhir. Ada jalan yang pendek motong jalan tapi nggak sampai ke tempat tujuan. Begitu. Ya. Tapi jalan ini menyampaikan pada tujuan akhir yang dituju. Bahwa 6 kriteria tadi, 6 kriteria itu ya, yang kriteria sirat tadi, kita aplikasikan kepada ad-dinul Islami, agama Islam. Maka itulah kriteria agama Islam. Itulah kriteria agama Islam. Dia lurus, ya. Dia jelas, dia luas, dia cuma satu, ya. Dia jalan yang terdekat dan menyampaikan kepada tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar ceritanya seorang sahabat yang baru masuk Islam, kemudian dia belum sholat, lalu dia berjihad, mati masuk surga. Pernah dengar? Tercepat, ya, terpendek, tercepat masuk surga. Ya, tidak perlu belok-belok ke yang lainnya. Nah, itu kalimat apa? Sirat, dan dia cuma satu. Oke. Kembali ke materi kita. Jadi semua penjelasan saya tadi untuk menguatkan ya opini dan judul bahwa kebenaran dan jalan keselamatan itu hanya satu, tidak berbilang. Jika dikatakan ini subjektif, ya subjektif, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, dan kita mengikuti penilaian subjektivitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang dibawakan oleh penulis kepada kita, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Kebenaran cuma satu, berarti yang lainnya hukumnya dhalal, sesat. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Terkait dengan ayat yang mulai ini, dalam hadis sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah menggambar satu garis lurus di atas tanah. Setelah beliau menggambar satu garis lurus, beliau membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Kemudian beliau menggambar di sisi kiri dan kanannya garis-garis yang banyak. Hadhihi subul. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalan-jalan itu. Ketika Rasulullah menyebutkan yang satu menggunakan istilah sirat. Wa anna hadza sirati. Tapi ketika menyebutkan jalan di kiri dan kanannya tidak menggunakan kalimat as-sirat jamaknya, tapi menggunakan jamak dari kalimat yang lain yaitu subul. Wa anna hadza wala tattabi'u subula, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan di kiri dan kanannya. Ma min sabilin illa wa 'alaiha da'in yad'u ilan nar. Tidaklah ada satu jalan kecuali di atasnya ada penyeru yang memasukkan kalian ke dalam neraka. Sebenarnya mudah kita simpulkan, tauhid itu cuma satu, berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang syirik itu banyak karena dia lawannya. Yang sunnah itu juga satu karena berasal dari Rasulullah SAW. Sementara lawannya kebid'ahan, kesesatan itu banyak. Tauhid cuma satu dan sunnah cuma satu. Sementara kesyirikan banyak, kebid'ahan banyak. Itu saja kaidahnya. Ya, maka lebih mudah bagi kita untuk mengikuti yang satu itu. Tauhid yang satu, sunnah yang satu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, summa qala hadza sabilullah, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, summa qala hadhihi subul." Qala Yazid batafarriqa ala kulli sabil minha syaitan yadu ilai, summa qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Nasa'i, dihasankan oleh Syalbani dalam Mishkat al-Masabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah garis lurus di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Sabilullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ya, sesuai dengan lafaz ayatnya. Inilah jalan Allah. Lalu beliau membuat garis-garis lainnya di sisi sebelah kanan dan kirinya. Seraya bersabda, ini adalah jalan-jalan. Yazid salah seorang perawi mengatakan, yang mencerai-beraikan kamu. Di atas setiap jalan itu ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lainnya, maka ia akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat dan hadis yang mulia ini? Bahwa kesimpulan kebenaran cuma satu. Setelah kebenaran tidak lain kecuali kesesatan. Yang kedua, bahwa jalan keselamatan menuju Allah Tabaraka Ta'ala pun cuma satu. Yang lain tidak akan bisa mengantarkan kepada keselamatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan berarti wajib hukumnya berjalan dan mengikuti jalan yang satu itu. Ya. Kita diperintahkan untuk berjalan mengikuti jalan yang satu tadi, yaitu jalan tauhid, jalan sunnah. Ya. Diperintahkan kita untuk berjalan di atasnya. Berarti pula kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan yang lurus. Berarti kita dilarang mengikuti jalan-jalan kesyirikan, dan kita dilarang mengikuti jalan-jalan kebid'ahan. Wala tattabi'u subul. Hukum perintah wajib, berarti hukum larangan haram. Diharamkan berarti mengikuti jalan-jalan kesyirikan dan jalan-jalan kebid'ahan. Ya. Dan bahwa tujuan akhir
daripada jalan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penulis menyampaikan kepada kita hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftaliku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah." Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm aw ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi wa Hasan al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi. Dan sesungguhnya Bani Israil telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Ini satu riwayat ya. Riwayat yang lain disebutkan 3, Yahudi dengan Nasrani. Iftaraqatul Yahud ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa iftaraqatin Nasara ala sintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa sataftaliku ummati ala salasatin wa salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Ya, banyak riwayat ya terkait dengan hadis yang mulai ini. Nah, ini salah satu riwayatnya. Sesungguhnya Bani Israil telah berpecah belah menjadi 72 golongan. 72 golongan. Dan umatku ya. Taftaliku umatku. Ya, Rasul menyebut dengan sebagai umatnya. Berarti berada di kalangan kaum muslimin ini. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tinggal apakah yang dimaksud di hadis ini adalah umat dakwah atau umat qabil dakwah? Umat dakwah, umat yang harus didakwahi dengan semua manusia ya pada zamannya dan sampai hari kiamat. Jadi orang kafir pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus pada mereka. Ya. Atau umat dakwah ya, atau umat qabil dakwah, atau umat yang telah menerima dakwah beliau, yaitu kita sebagai orang-orang yang beriman kepada beliau. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimaknai dengan 2 tadi. Ada umat dakwah, umat sebagai objek dakwah, yaitu siapa saja, semua manusia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, berarti semua yang manusia ada di situ, dan sampai hari kiamat kelak dengan syariatnya, termasuk dalam umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW sebagai objek-objek dakwah. Yang kedua, umat yang telah menerima dakwah beliau, yang telah menyambut dakwah beliau, itu kita sebagai kaum muslimin. Ya. Nah, ini disebutkan lagi di hadis Nabi yang lain. Ketika Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man aba faqad ya man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Afwan. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya siapa Rasulullah yang enggan itu? Beliau mengatakan yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, sementara bermaksud kepadaku dialah yang enggan. Berarti ada 2 di situ. Ya. Umat Muhammad SAW ada yang masuk surga, yang menerima, yang taat kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada syariatnya, ini yang masuk surga. Siapa? Ya kaum muslimin yang menerima dakwah beliau, yang bermaksud kepada beliau dialah orang-orang yang enggan. Paham ya? Insyaallah. Nah, ketika dikatakan taftariku ummati ala salasatin atau ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang dimaksud? Kita umat Islam, kaum muslimin yang telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang kafir dimasukkan di dalamnya, lebih daripada itu. Gitu. Lebih daripada 73 golongan tadi. Dan aslan mereka masuk neraka semuanya.
ya, kecuali milah yang satu. Nanti akan saya dijelaskan juga penjelasan insyaallah taala, illa millatan wahidah, kecuali milah yang satu. Ketika ditanya siapa Rasulullah yang satu itu, beliau mengatakan ma ana 'alal yaum wa ashabi. Kalimatnya menggunakan kalimat ma. Apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang satu itu dengan sifat, dengan kriteria, bukan dengan nama, bukan dengan baju, bukan dengan gelar, bukan dengan ormas, bukan dengan partai, bukan dengan golongan, bukan, tapi dengan apa? Dengan sifat, kriteria. Ma ana 'alal yaum wa ashabi. Yang satu itu adalah milah, yang satu itu adalah milah ajaran agama yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Berarti setiap orang yang memposisikan dirinya di atas milah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, siapapun orang itu masuk ke dalam golongan ini. Dari manapun ormasnya masuk dalam golongan ini. Dari manapun partainya, golongannya, segala macamnya, jika dia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, masuk ke dalam golongan yang satu ini. Ya ikhwan, dimana Allah tabaraka wa taala. Hadis ini ya, tidak ada yang memaknai sebagai vonis kekafiran. Tidak ada juga yang memaknai sebagai vonis kekekalan di api neraka. Tidak ada. Ya, sependek pengetahuan saya, tidak ada yang menjelaskan seperti itu di kalangan para ulama kita. Tapi hadis ini ancaman bagi setiap orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Pernah kita singgung ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul sesudah jelas baginya al-huda, petunjuk kebenaran, lalu dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman, nuwalihi matawalla, kami biarkan dia dikuasai oleh kesesatan yang menguasainya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Ancaman. Jadi yang 72 golongan terancam dengan neraka disebabkan menyimpang, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalan sahabat-sahabatnya, terancam dia dengan neraka. Seberapa jauh penyimpangannya dari jalan tersebut, sejauh itu juga ancaman berlaku pada dirinya. Ya. Surat berapa? Surat An-Nisa ya, antum bisa paham. Ayat 115. Seberapa besar ancaman mengenai dirinya terhadap neraka tadi tergantung kepada sejauh mana dia menyimpang dari jalan orang yang beriman dan sejauh mana dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebesar itu ancaman kepada dirinya ya terhadap api neraka. Tapi apakah ada vonis dia kekal dan tidak kekal? Tidak ada. Tidak ada. Begitu. Ya. Nah, iwan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bab
satu bagian daripada syariat Islam yang demikian luas. Yang demikian luas. Maka dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ada satu pembahasan yang disebut dengan al-ismatu lil ummah wa laysat lil afrad minal ummah. Ismah, keterjagaan dari penyimpangan. Ismah, ya. Kalimat ismah itu nanti derivasinya menjadi maksum, terpelihara, terjaga dari kekeliruan, dari kesalahan, dari penyimpangan. Bagi siapa? Bagi umat Islam secara keseluruhan, terutama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan kemaksuman itu dimiliki oleh orang per orang. Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan taufik dan hidayah pada kita sehingga kita saat ini berada di atas jalan sunnah. Nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita bersyukur kepadanya atau atasnya. Dari sisi ini, dari aspek ini, aman terhadap ancaman. Karena kita sudah berada di atas jalan yang benar. Namun diri kita masih terancam dari aspek yang lain. Kita masih terancam dalam pergaulan kita, dalam akhlak kita. Kita masih terancam dalam muamalah kita. Misalnya, ya. Kita masih terancam dengan kedustaan-kedustaan kita dalam berbicara. Pelanggaran-pelanggaran janji yang kita buat sesama hamba-hamba Allah. Kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di antara kita, di antara hamba-hamba Allah yang lain, terancam dengan api neraka dengan sebab itu semua. Tapi untuk bab ini, alhamdulillah, Allah telah amankan kita dengan hidayahnya di atas sunnah. Namun diri kita belum selamat. Diri kita masih terancam dengan bab-bab yang lain, urusan-urusan persoalan yang lain, masalah-masalah yang lain yang sangat banyak dalam agama kita. Jadi ketika kita menjelaskan hadis ini, ya, berpecah 73 umatku berpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu, ya. Keterancaman dengan api neraka itu dalam masalah ini. Yang boleh jadi ini masalah yang paling besar sehingga merentet ke urusan-urusan yang lain, ke masalah-masalah yang lain. Ketika dia sudah durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia telah menyimpang dari jalannya kaum muslimin, maka dia akan terjerumus ke dalam persoalan-persoalan yang lain yang membuatnya terancam dengan api neraka. Muhammad bin Aslam, julukannya As-Sawad Al-Azam, setelah menyebutkan dua hadis di atas, kembali kepada satu perkara. Dan yang disebut jalan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikatakan di dalamnya, apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya, maka agama Allah itu berada di atas jalan yang satu. Maka setiap amalan yang akan aku kerjakan, aku timbang dengan dua hadis ini. Kata Muhammad bin Aslam rahimahullah. Apabila sesuai dengan keduanya, maka aku kerjakan. Sedang yang menyelisih keduanya, aku tinggalkan. Sekiranya para ulama telah mengerjakannya, tentulah mereka berada di atas peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud beliau, amalan yang akan beliau kerjakan adalah dengan melihat petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu pengamalan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada petunjuknya dan contohnya dikerjakan, jika tidak, ya ditinggalkan. Ya.
Mutallib rahimahullah berkata, sekiranya hawa nafsu ini seluruhnya menjadi satu hawa nafsu saja, niscaya ada orang yang mengatakan kebenaran itu ada padanya. Namun ketika kenyataannya ia berbeda-beda dan bercerai-berai, maka setiap orang yang berakal mengetahui bahwasanya kebenaran itu tidaklah bercerai-berai. Ini maksudnya nih, ya, antara wahyu dengan hawa nafsu. Sumber wahyu itu, atau wahyu sebagai sumber itu tauhid dan sunnah. Wahyu sebagai sumbernya adalah tauhid dan sunnah, yang cuma satu. Sementara kesyirikan dan kebid'ahan sumbernya adalah hawa nafsu. Sumbernya hawa nafsu. Di mana tadi kita katakan kesyirikan dan kebid'ahan banyak, tidak berbilang, tidak terhitung. Berarti hawa nafsu itu banyak, tidak berbilang, tidak terhitung. Sekiranya kalimat lau itu sekiranya nggak mungkin terjadi. Yang banyak tadi kita kumpulkan jadi satu, maka dia akan sebanding dengan kebenaran yang satu tadi. Apakah hawa nafsu yang berkumpul jadi satu itu ya berubah menjadi kebenaran seperti halnya kebenaran wahyu yang juga cuma satu, begitu. Itu maksud pernyataan beliau. Ternyata kalimat lau di situ menunjukkan kemustahilannya hawa nafsu itu menjadi satu. Selalu hawa nafsu itu bercerai-berai dan banyak jumlahnya, tidak bisa disatukan. Sementara yang berasal dari wahyu cuma satu, karena dia berasal dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dari hawa nafsunya. Hanyalah apa? Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kalimat ini untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan, ya, disebut dengan kalimat iftiradiyah, ya, kalimat pengandaian yang tidak mungkin terjadi, begitu. Kalimat pengandaian tidak mungkin terjadi. Law kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Kalimatnya law. Sekiranya Al-Quran itu, ya, bukan berasal dari Allah, niscaya akan didapati ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Jika Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, akan didapati perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kenyataannya Al-Quran berasal dari Allah, maka hasilnya tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, begitu. Ya, itu dengan apa? Iftiradiyah. Baik. Berarti kita simpulkan, ya, dari pembahasan bab ini, ya, seperti yang beliau katakan, sesungguhnya jalan kebenaran dan jalan Allah hanya ada satu. Sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah jalan yang dilalui oleh generasi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, sesungguhnya keselamatan itu hanyalah dengan mengikuti jalan yang lurus ini, yaitu Islam yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ancaman bagi mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Lihat kalimatnya apa? Al-wa'id, ancaman. Terancam dia. Ya. Nuwallihi matawalla. Kami biarkan ia dikuasai oleh kesesatan yang menguasai dirinya. Itu ancaman. Wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Itu pun ancaman. Ya, dia terancam dengan sebab ini.
Sesungguhnya dakwah salaf merupakan manhaj dan metode, bukanlah terikat dengan person dan gelar-gelar. Ya. Batilnya klaim yang menerima pendapat-pendapat yang berbeda-beda dan bertolak belakang dan mengakuinya sebagai pendapat-pendapat yang dapat diterima, apalagi dalam perkara i'tiqad seperti kelompok Asy'ariyah dan Sufiyah. Nah, poin yang terakhir, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Sering dibawakan ikhtilafu ummati rahmah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang kelemahannya dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagaimana mungkin dikatakan perbedaan pendapat itu sebagai rahmat, padahal Allah menyuruh untuk bersatu, bukan untuk berbeda. Dan Allah mencela serta melarang orang-orang musyrik yang menjadikan agama mereka bergolong-golongan, berbeda-beda. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka bergolong-golongan, masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk bersatu, bukan untuk berbeda-beda. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan yang masagun, perbedaan yang dapat diterima, yang muktabar. Namun ada perbedaan yang tidak bisa diterima dan ghair muktabar, tidak teranggap dan tidak bisa diterima. Tidak semua perbedaan itu kita terima. Nih lihat nih, perhatikan ini. Ya, perbedaan-perbedaan mana yang bisa diterima dan perbedaan mana yang tidak bisa diterima dalam semua perkara, baik usuliyah atau juga furu'iyah. Jangan dicampur adukan, baik usuliyah atau juga furu'iyah. Ada yang ikhtilafun masag mu'tabar dan ada ikhtilaf ghair masag ghair mu'tabar. Perbedaan yang diterima dan teranggap sah dengan perbedaan yang tidak bisa diterima dan tidak teranggap dalam agama kita. Begitu. Apalagi kalau perbedaan itu muncul dan berasal dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita jelaskan di majelis kita di sini, ya, tentang sunnah sahabat. Maka kita menerimanya sebagai sunnah sahabat, tidak mencela mereka radhiyallahu anhum ajma'in, dan jika mengikutinya sah, silahkan tafadhal. Akan tetapi khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja pelaksanaan ibadah haji. Ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Itu masih namanya sah. Perbedaan pelaksanaan ibadah haji seperti itu sah, dianggap dan diterima dalam agama. Ya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Terjadinya seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah sholat qashar, ada yang melihat kepada jaraknya dan ada yang tidak melihat kepada jaraknya. Sah, masag, itu muktabar. Terjadi pada zaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan basmalah dalam sholat, misalnya dalam bacaan Al-Fatihah, apakah dijaharkan atau disirkan? Itu pun muncul dari zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tadi di awal saya katakan khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu khilaf yang mazal, khilaf yang bisa diterima. Silahkan, tidak apa-apa. Semua apa yang terjadi khilaf yang ada terjadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masagun mu'tabarun, sebagai sunnah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang tidak ada pada masa mereka dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, jangan dianggap itu khilaf yang masag, yang bisa diterima dan dia mu'tabar. Tidak, ditimbang dulu. Tidak mutlak itu. Dan jangan memposisikan diri Anda seperti posisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya.
Iya, karena menyebar ini ya, broadcast di media sosial tentang tulisan ya, salah seorang doktor yang membela mati-matian dengan khilafiyah, furu'iyah, ya, lalu tendensius mendiskreditkan dakwah yang menjelaskan perkara-perkara kebid'ahan, perkara-perkara kesyirikan. Ini tidak benar, harus didudukkan secara proporsional. Tidak boleh membuat kesimpulan-kesimpulan yang minor seperti itu. Ya, kaidah-kaidah yang tidak jelas sumbernya dari mana dan siapa yang pertama kali mengatakannya. Ya, lalu bagaimana dalil pada kaidah-kaidah? Kaidah itu bukan dalil. Kaidah itu bukan dalil. Dalil adalah Quran dan Sunnah. Ya, perbuatan sahabat Nabi SAW itulah dalil. Jadi jangan terjebak kepada perbedaan-perbedaan yang setiap perbedaan kita mesti toleransi kepadanya. Tidak bisa. Apakah ketika kita mengatakan ada nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai perbedaan yang bisa kita toleransi? Tidak bisa kita toleransi. Apakah ketika ada yang mengatakan misalnya Al-Quran ini ada bagian-bagian yang dinasah dan dihapus dalam Al-Quran, yang tidak termasuk dalam Al-Quran, itu sebagai sebuah perbedaan yang bisa kita terima? Tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Bab yang ke-7. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak ditentukan dengan banyaknya atau mayoritas. Nah, sekali lagi nih. Kebenaran tidak ditentukan dengan mayoritas banyaknya, tidak. Ya. Apakah banyak orang mengerjakan lantas dia jadi benar? Tidak. Ya. Agama Islam bukan demokrasi yang kemenangan ditentukan dengan suara mayoritas. Tidak. Kebenaran ditentukan dengan kesesuaiannya dengan dalil Quran dan Sunnah, bukan dengan banyaknya orang yang mengerjakan, banyaknya orang bersuara, bukan. Beda nih prinsipnya nih dengan prinsip demokrasi. Kalau prinsip demokrasi ditentukan dengan mayoritas, kebanyakan orang. Banyak orang mengerjakannya jadi halal. Seperti korupsi berjamaah. Jadi halal. Korupsi berjamaah nggak sendirian gitu misalnya. Dia ngajak-ngajak yang lain. Ya. Pejabat ini diajak gitu. Korupsi bareng-bareng. Semua korupsi. Apakah jadi korupsi jadi baik? Tidak. Ya. Jangan seperti pernyataan salah seorang atau salah satu pemahaman komunisme yang mengatakan kebohongan disuarakan oleh 1000 orang menjadi kebenaran. Ini salah satu paham dari komunisme. Kebohongan yang disuarakan oleh 1000 orang menjadi kebenaran. Jelas bohong, tetap bohong. Atas semua manusia mengatakan kebatilan, tetap batil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak perlu termanipulasi dengan banyak orang yang mengerjakan. Semua orang mengerjakan kok, maksud salah. Sudah tradisi. Semua daerah ya melaksanakannya, mengerjakannya. Maksud dikatakan itu salah misalnya. Keliru. Jadi apa? Dasar penilaiannya melihat kepada banyaknya orang yang mengerjakan, banyaknya pengikut, banyaknya suara,
Bukan itu. Kebenaran sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Sekali lagi, meskipun satu orang yang mengerjakannya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah tabaraka wa taala. Karena pengikut kebenaran itu jumlahnya sedikit. Coba lihat masyarakat dunia yang tinggal di kolong langit ini berapa miliar? Katanya 6,5 miliar. 6,5 miliar. Umat Islam berapa? Ya, 1,5 miliar katanya. Ya kurang lebih lah, karena saya juga nggak ngikut ya sensusnya begitu. Ya, katanya begitu kata orang. Umat Islam cuman 1,5 miliar. Berarti lebih banyak yang mana? Yang non Muslim. Kalau kita mengikuti yang lebih banyak tadi, yang non Muslim tadi kan kacau. Kan begitu. Ya. Yudilluka an sabilillah, menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam kaum muslimin sendiri yang 1,5 miliar tadi, di antara kaum muslimin yang 1,5 miliar tadi, dengan semua tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan-golongannya, yang di atas sunnah berapa? Yang di atas sunnah sedikit lagi jumlah mereka. Di atas sunnah, akhlak dan adabnya mulia, lebih sedikit lagi, kan begitu seterusnya. Ya, lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit. Kalau mengikuti kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah. Ya, sekali lagi, kebenaran tidak diukur dengan jumlah mayoritas. Jadi tidak perlu termanipulasi dengan banyaknya orang gitu, dan mengerjakan sesuatu amalan, ya, yang padahal amalan tersebut tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Sehingga kita diperintahkan hanya berpegang kepada dalil yang sahih dan mengikuti dalil sahih ya dalam beramal. Mana ini? Ya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman adalah seorang ummah, imam atau pemimpin. Jadi kalimat umat di sini adalah imam atau pemimpin yang dapat dijadikan sebagai teladan. Qanitan lillah, patuh kepada Allah, hanifa, hanif, lurus, walam yakun minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang musyrik. Subhanallah, ini ada berapa pujian di sini ya? 1, 2, 3, 4 pujian dari Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Pada jemaah ini Allah tabaraka wa taala, saya hendak menyampaikan sedikit bagian daripada disiplin ilmu ulumul Quran. Karakteristik ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sisi ini ada 2, pujian dan celaan. Pujian dan celaan. Ayat-ayat yang memuji dan ayat-ayat yang mencela. Begitu.
Ada klasifikasi yang lain dari aspek yang lain, sudut pandang yang lain. Seperti ada ayat-ayat yang muhkamat dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kan begitu. Itu karakteristiknya, modelnya atau sifat-sifat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ketika satu ayat berisi pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jelas menunjukkan Allah memuji orang itu. Allah memujinya, berarti Allah juga memuji perbuatannya, amalannya. Kalau Allah memuji perbuatan dan amalannya, maka amalan tersebut dicintai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga diperintahkan untuk mencontohnya, mengerjakannya. Yang berarti nilai kebalikan dari pujian itulah yang dilarang. Di setiap ayat disikapi dengan 4 tadi itu, dengan 4 sikap itu. Ketika Allah memuji dalam ayatnya Al-Qur'anul Karim, ya, kepada seseorang, berarti Allah memuji orang itu. Allah memuji orang itu, mendapatkan pujiannya, mendapatkan sanjungannya, mendapatkan keridhaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma orangnya dipuji Allah, tetapi perbuatan orang itu pun dipuji oleh Allah, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu perbuatannya. Karena tidak mungkin Allah memuji seseorang perbuatannya jelek. Tidak mungkin itu. Mustahil itu terjadi. Ketika Allah memuji seseorang dalam ayatnya, semua para nabi rasul dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka amal-amal mereka pun dicintai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sebatas Allah mencintai dan meridai amalnya, tapi ada perintah secara tersirat di dalamnya untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Maka semua kebalikan dari pujian tersebut, kebalikan dari perintah tersebut, itulah yang dilarang. Mesti itu disikapi seperti itu, ya, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbicara para nabi dan rasul, Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, di sini 4 sifat. Ummah, qanitan lillah, hanifa, walam yakum minal musyrikin. 4 pujian itu, subhanallah. Maka kita diperintah dengan 4 akhlak ini, 4 karakter ini, mencontoh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ikutilah milahnya Ibrahim yang lurus, yang hanif, dan dia bukanlah termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala mengikuti milahnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh beliau dalam mengikuti milahnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Begitu. Dan kebalikan itulah itu yang dilarang, itulah yang diharamkan. Ini kalau dijelaskan satu persatu panjang lebar. Antum bisa buka dalam syarah kitab Tauhid Qaul Mufid. Syekh Utsaimin rahimahullah, bagus sekali penjelasannya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat ini, ya, di kitab beliau Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, sangat bagus sekali ketika menjelaskan ayat yang mulia ini. Itu lebih mengena kepada kita. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Umat, kalimat umat, ya, umat itu banyak pengertiannya dalam bahasa Arab. Umat berarti segolongan manusia, sekumpulan manusia, ya, satu generasi, umat namanya, ya. Umatnya para nabi, umatnya para rasul, itu kan berarti sekumpulan orang, itu satu generasi manusia bersama dengan nabi dan rasul tersebut. Umat disebut dengan ummah.
Kemudian umat juga disebut dengan masa, periodisasi. Masa yang panjang, periodisasi masa. Dan umat di sini ditafsirkan sebagai pemimpin, sebagai imam yang memberi teladan, yang memberi bimbingan, yang memberi petunjuk, sebagai qudwah. Padahal Ibrahim sendiri, inna Ibrahim kana ummatan, sendiri, tapi sebagai ummah, maknanya sebagai pemimpin teladan, padahal sendirian, ya, berbanding dengan satu umat. Dan memang nyata demikian. Berapa banyak satu orang, ya, berbanding dengan 1000 orang, ya. Satu orang meninggal dunia, banyak orang yang merasa bersedih, ditinggal, ya, oleh kewafatannya, matinya, karena orang ini bermanfaat bagi manusia yang lain. Satu orang padahal meninggal dunia, tapi semua alam ikut bersedih. Harga satu orang ini. Tapi ketika banyak, satu kampung, ya, mati semua dibom, tidak ada yang bersedih. Misalnya seperti itu. Ya, di kalangan kita saja, kita sudah bisa merasakan demikian. Gitu. Betapa satu orang ini kayaknya, wah, mewakili sekian banyak, ya, manusia yang lain. Tapi berapa banyak manusia yang banyak itu nggak teranggap. Begitu, ya, nggak teranggap. Ya begitulah, ya, keadaan kita, kenyataan dalam kehidupan kita saat ini di dunia. Jadi satu hal yang wajar ketika dikatakan, ya, satu orang tadi, yaitu Ibrahim SAW, disebut dengan umat, dan kebenaran berada padanya. Pernah baca hadis Nabi SAW tentang apa namanya? Ya, ini hadis berikutnya, ya, tentang penampakan umat-umat setelahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Nabi SAW, Bukhari dan Muslim meriwayatkan, uridat alayyal umam fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang nabi ini, ya, fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahd atau rahid, wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, wa nabiyya laysa ma'ahu ahad. Dinampakkan kepadaku umat-umat lainnya, lalu aku melihat ada seorang nabi bersama dengan sejumlah pengikutnya. Ya, kalimat rahid itu 3 sampai 9 orang atau sampai 10 orang. Dan ada seorang nabi bersama 1 atau 2 orang pengikutnya. Dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya seorang pun juga. Dia datang menghadap Allah pada hari kiamat kelak di padang mahsyar itu sendirian. Jadi semua umat berbaris dengan nabi-nabi mereka. Apel besar, ya, di padang mahsyar itu berbaris satu-satu. Masing-masing umat bersama dengan nabi-nabi mereka. Ada nabi tadi, ya, yang pengikutnya 3 sampai 10 orang. Ada pengikutnya 2-3 orang. Ada pengikutnya 1 orang, dan ada sendirian nabi. Belakang ada siapa-siapa. Tapi ada yang besar jumlahnya, seperti Nabi Musa alaihissalam, besar. Dan Nabi mengatakan, wah, itu mungkin umatku. Oh, bukan, itu umat Musa alaihissalam. Umatmu, lihat, lebih banyak lagi umat sallallahu alaihi wasallam, ya, dari umat Nabi Musa. Tapi Nabi tadi datang sendirian dia. Pertanyaan kita, kenapa Nabi itu datang sendirian? Apakah Anda becus dakwah misalnya? Ya. Apakah misalnya lalai dalam menjalankan dakwahnya, menyampaikan perintah Allah Taala? Itu juga menunjukkan bahwa taufik dan hidayah itu di tangan Allah Taala. Hatta seorang nabi tidak bisa, dia tidak punya kewenangan untuk memberikan hidayah petunjuk kepada seorang yang diinginkan. Hatta seorang nabi, hidayah mutlak tangan Allah Taala. Dan apakah nabi tadi yang datang sendirian tadi, ya, yang dibawanya bukan satu kebenaran sehingga tidak ada mengikutinya? Tidak, ya, tidak. Tetap si nabi itu berada di atas kebenaran, dan banyak umatnya tidak mengikuti dia. Dan begitulah seterusnya, bahwasanya umat yang beriman pada nabi itu lebih sedikit ketimbang yang mengingkari nabi itu.
Termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang beriman pada beliau dengan yang kafir pada beliau, lebih banyak yang mengingkari beliau SAW. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, berapa pengikutnya? Yang beriman pada beliau berapa? Riwayat mengatakan 14 orang, ada riwayat mengatakan 40 orang. Sedikit. Apakah pensiun dari Nabi? Apakah risalah dakwah yang dibawanya salah? Tidak. Hidayah tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi banyaknya orang mengikuti itu bukan ukuran, sekali lagi bukan ukuran, tapi kebenaran dia di atas dalil. Ya. Yang berikutnya, Amr bin Maimun rahimahullah berkata, ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana kita berjamaah? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, wahai Amr bin Maimun, sesungguhnya kebanyakan jemaah-jemaah mereka lah yang justru memecah belah jamaah. Sesungguhnya berjamaah adalah apa-apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah meskipun kamu seorang diri. Ya. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atullahi wa in kunta wahdak. Ya, sesungguhnya jamaah atau berjamaah yang sebenarnya adalah apa-apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kamu seorang diri. Ya. Jadi mengikat diri kepada kebenaran. Ishaq bin Rahawai berkata, jika kamu bertanya kepada orang-orang jahil, siapakah as-sawadul azam? Yaitu golongan mayoritas itu. Niscaya mereka akan menjawab, yaitu jamaah kebanyakan manusia. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya al-jamaah itu adalah seorang yang berilmu, berpegang teguh kepada peninggalan Nabi SAW dan menempuh jalannya. Maka siapa saja yang bersamanya dan mengikutinya, ia adalah jamaah. Sementara orang yang menyelisihinya berarti ia meninggalkan jamaah. Ya. Nah, di sini juga berarti apa? Jamaah di situ mengikuti ilmu, dalil Quran Sunnah. Innamal ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan keduanya. Itulah al-jamaah. Kandungan bab ini yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan, dalam ayat di surat Al-An'am menunjukkan bahwa kebanyakan umat manusia tidak berada di atas kebenaran. Dalam ayat di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Ibrahim sebagai seorang umat, padahal ia seorang diri dengan kebenaran itu. Sesungguhnya jumlah yang banyak bukan sebagai pertanda kebenaran dan tidak otomatis mengindikasikannya. Ya, tidak otomatis menunjukkan sebagai kebenaran. Kebenaran diketahui berdasarkan pada dalil, bukan jumlah bilangan. Banyak dan sedikitnya orang yang mengikuti atau mengerjakannya. Sesungguhnya al-jamaah berarti berkumpul di atas kebenaran dan selaras sejalan dengannya, meskipun orang menempuhnya berjumlah sedikit. Ya, disebut dengan guroba, disebut dengan orang-orang guroba, orang-orang yang teranggap asing. Ya, badal Islam mughariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil guroba. Islam datang, ya, dianggap sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali di akhir zaman sebagai sesuatu yang asing. Berbahagialah orang yang dianggap asing itu karena dia berpegang kepada agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Yang benar dan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan ragu-ragu menerima dan mengamalkannya. Yang keliru, yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semuanya itu. Ya, jika ada yang disampaikan dari antum, tafadhal. Bagaimana penempatan kata sirat
Thoriq, Sabil, Mustaqim, Hanif. Syukran. Ini penempatan apa ini? Bahasa kali ya. Ya ini di pelajaran bahasa Arab ini penempatan ilmu bahasanya. Ya. Yang pada dasarnya kata-kata sinonim, ya, kata-kata yang semakna, ya, senada itu bisa dipakai saling menggantikan satu dengan yang lain. Seperti juga halnya huruf-huruf jar itu menggantikan satu dengan yang lain, tetapi masing-masingnya memiliki kekhususan spesifikasi makna yang lebih mendalam. Berarti di situ apa? Ya, dibangun di atas ilmu bahasa atau sastra bahasanya. Kapan dia menggunakan kalimat sirat, kapan dia menggunakan kalimat thoriq, kapan dia menggunakan kalimat sabil misalnya, begitu, ya, atau juga istilah-istilah yang lain yang senada, ini kembali kepada ilmu bahasanya. Tapi apa yang saya jelaskan tadi, itulah penjelasan di sebagian para ulama tentang penggunaan istilah sirat yang memiliki 6 kriteria, sehingga 6 kriteria itu dapat diaplikasikan ketika kita mengatakan sirat itu adalah al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai hadis bahwa apa-apa yang membawa ke surga dan apa-apa yang membawa ke neraka telah dijelaskan, tetapi kenapa ada perbedaan perselisihan dalam hukum atau amalan dalam beragama ini? Syukran. Iya. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam agama kita tidak bisa dipungkiri. Secara fakta perbedaan itu ada. Namun sekali lagi saya katakan tadi, mana perbedaan yang teranggap dalam agama kita dan mana yang tidak teranggap dalam agama kita. Dan itu kembali kepada kemampuan memahami dan menelaah dalil. Dan masing-masing kita berbeda kemampuannya satu dengan yang lain. Sebagai contoh saja yang sudah sering diungkapkan oleh para asatidzah kita tentang 2 orang sahabat yang diperintahkan Nabi SAW membawa sebuah surat, lalu Nabi berpesan, janganlah kalian salat asar kecuali di kabilah fulan. Jangan salat asar kecuali di kabilah fulan. Itu kalimatnya. Perintah Nabi SAW. Maka 2 orang ini dari sahabat Nabi SAW berbeda di antara mereka bagaimana memahami konteks tadi, kalimat tadi. Yang pertama memahaminya ya secara zahir saja. Nabi memerintahkan sholat di kabilah fulan, enggak dibantah itu. Belum sampai kabilah fulan yang enggak sholat. Kapanpun sampainya sholat di situ. Salah tidak? Tidak salah. Zahir kalimat itu Nabi menyuruh sholat asar di kabilah fulan. Berjalan dia. Sudah sampai belum kabilah? Belum. Entar dulu. Saya enggak sholat asar. Sampai tunggu di kabilah fulan baru saya sholat asar. Sementara yang satu lagi bukan begitu maksudnya, supaya kita bersegera cepat-cepat sampai ke tempat tersebut, ya. Diharapkan sampai di situ sudah waktu asar. Tapi ternyata waktu masuk asar kita belum sampai di kabilah itu. Kita mesti sholat duluan. Sholat dulu sekarang nih, sudah masuk waktu asar. Meskipun kita belum sampai di kabilah itu. Karena ada kendala tadi. Ya. Jadi Nabi menyuruh itu untuk bersegera kita supaya sholat asar kita di tempat tersebut. Tapi ini sudah masuk waktu asar, padahal kita belum sampai di kabilah tadi. Saya ingin sholat dulu sekarang di awal waktu. Memahami kalimat Nabi itu untuk bersegera. Tetapi ada kendala di jalan, ya. Maka dia sholat asar di waktunya, meskipun belum sampai di kabilah tersebut. Yang kedua enggak, nanti saya sholat asar di situ. Lihat, bagaimana proses memahami dari satu hadis yang sama. Berbeda kan? Ah, itu berbeda. Nah, selama perbedaan tadi wajih, ya, wajih itu artinya dapat diterima
berdasarkan kepada istidlalnya, cara pengambilan dalilnya dan memahami hukumnya, sah-sah saja. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi tentang siapa keduanya, dia mengatakan kamu mentaati sunnah dan kamu benar. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Nah, jadi kembali perbedaan itu berpulang kepada apa? Pada kadar pemahaman masing-masing terhadap dalilnya. Mana yang bisa dianggap dan mana yang bisa tidak dianggap misalnya. Ya tergantung dari seberapa pemahamannya terhadap dalil tersebut. Dan buat kita, ya sebaik-baik pemahamannya generasi salaf terhadap dalil itu. Ya, yaitu generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan tabiin terhadap dalil Quran dan Sunnah. Seperti misalnya ada golongan yang mengatakan wa makana Muhammadun illa wa makana Muhammadun aba rijali ahadikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki dan antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, khataman nabiyyin. Lalu dipahami khataman nabiyyin ini bukan penutup para nabi, tapi cincin kenabian. Kalimatnya, ayatnya satu, tapi yang satu mengatakan pemimpin penutup para nabi, sementara ini mengatakan bukan, itu cincin kenabian. Nah, perbedaan memahami nas ini, apakah perbedaan ini bisa dianggap, diterima? Dari sisi mana dia mengatakan itu cincin kenabian dan bukan penutup para nabi? Wajih tidak gitu. Artinya cara pengambilan dalil dan pemahaman dalil yang seperti itu bisa dibenarkan atau tidak, kan gitu. Ini ditimbang lagi. Betul dia berbeda, tapi nggak semua perbedaan diterima. Begitu maksud saya. Ya, tidak semua perbedaan itu bisa diterima. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang memang diterima dan kita nggak bisa berlepas diri daripada itu. Ya. Sebagai contohnya misalnya adalah bersedekap setelah i'tidal. Ya kan? Bersedekap setelah i'tidal. Begitu. Dengan memahami hadis yang sama. Tapi pemahamannya berbeda. Ada yang mengambil sedekap dengan istidlal dan ada juga tidak bersedekap dengan istidlal. Padahal hadisnya sama. Apa? Hatta sampai tulang-tulang itu atau sendi-sendi itu kembali ke tempatnya. Kan itu hadisnya. Sama hadisnya. Bagaimana memahami hadis tadi? Nah, itu kembali tadi. Ada yang teranggap dan ada yang tidak teranggap. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu siapa yang bisa menilai itu? Mana yang dianggap dan mana yang dianggap? Ulama, bukan kita. Ya, para ulama ya, bukan kita. Bagaimana jika standar calon pasangan hidupnya ya, anak berbeda dengan standar orang tuanya? Standar orang tua untuk calon menantunya adalah dunia, keluarga kaya dan pintar, sedangkan si anak cukup salehah. Apa yang harus dilakukan si anak? Karena mencari standar orang tuanya sulit. Wah, ini masalah pernikahan mungkin jodoh gitu ya, jodoh gitu ya. Konsultasi sama siapa? Ya, Ustaz Khalid ya, Ustaz Khalid Samsudi tentang, atau Ustaz Abdullah Zain atau Ustaz Abdullah Taslim ya, tentang urusan pernikahan, perjodohan gitu ya. Pakar-pakarnya itu insyaallah taala. Ya, demikian untuk kajian kita kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu kita menerima dan mengamalkannya. Yang keliru, yang salah dari saya dan juga turut campur tangan syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada itu. Dan saya beristighfar pada Allah Tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.